Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Tetap semangat. Bertemu lagi bersama kakak Sari Ambarwati. Hai. Kali ini kita akan belajar mengenai kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Sudah siap adik-adik semuanya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semuanya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap adik-adik semuanya? Let's go! Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu daur hidup kupu-kupu. Yang kedua yaitu meniru gerakan sesuai daur hidup kupu-kupu. Dan yang terakhir yaitu pengamalan Pancasila. Sudah siap adik-adik semuanya? Kita mulai pelajaran yang pertama ya adik-adik semuanya. Apakah kalian tahu daur hidup itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Daur hidup merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Jadi, daur hidup merupakan pertumbuhan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu termasuk golongan serangga. Kan adik-adik udah tahu kan semuanya? Nah, daur hidup kupu-kupu itu sering disebut juga dengan metamorfosis kupu-kupu. Apa adik-adik semuanya? Metamorfosis kupu-kupu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai metamorfosis kupu-kupu tersebut. Nah, di sini kakak memiliki gambar daur hidup kupu-kupu ya adik-adik. Nah, daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan sehingga menjadi kupu-kupu. Nah, jadi sebelum menjadi kupu-kupu itu memiliki daur hidup. Mulai dari kan kupu-kupu nantinya bertelur lah, telurnya itu nanti kita berkembang menjadi ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Udah paham adik-adik semuanya? Nah, di sini kakak mau minta kalian nih, ayo ceritakan daur hidup kupu-kupu. Tahap pertama seperti pada gambar di samping yaitu apa ayo? Ya benar, kupu-kupu bertelur kemudian menetas menjadi ular. Terus tahap keduanya, ular memakan daun-daunan sehingga tubuh ular menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong yaitu ular mencari tempatnya. Jadi setelah ularnya menjadi besar, nanti mereka mencari tempat untuk bersarang menjadi kepompong. Nah, kepompong nantinya Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai daur hidup kupu-kupu, kita akan belajar mengenai menirukan gambar. Nah, di sebelah ini terdapat gambar ya adik-adik semuanya. Nah, yang pertama yaitu tahap daur hidup kupu-kupu yang dapat kita tirukan gerakannya. Yang pertama di sini terdapat gambar posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan atau gerak telur. Lah, telur itu seperti gambar di samping ya adik-adik semuanya, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, itu merupakan gerak telur. Yang kedua yaitu posisi badan merangkak. Nah, posisi badan merangkak seperti pada gambar di samping merupakan gerak ulat. Sedangkan tahap ketiga yaitu mengenai posisi berdiri dengan tangan mengepal
dan disampingkan di atas kepala, disimpan di atas kepala gini. Nah, salah satu kaki diangkat dan menyerupai gerak bergantung di pohon. Gini ya adik-adik semuanya. Nah, nanti kakinya diangkat. Nah, itu termasuk tahap keempat, yaitu kepompong. Nah, selanjutnya yang terakhir tahap tahap ketiga. Nah, yang terakhir ini tahap keempat ya adik-adik semuanya, yaitu posisi badan berdiri dengan tangan terbuka. Gini, tangannya terbuka gini ya adik-adik, terbuka. Kemudian bergerak seperti kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, gini kita bergerak seperti kupu-kupu gini. Bisa dipraktikkan adik-adik semuanya. Selamat mempraktikkan di rumah ya. Nah, kali ini kita memasuki pembelajaran terakhir, yaitu mengenai pengamalan Pancasila sila kedua. Adik-adik tahu nggak bunyi Pancasila sila kedua? Harus tahu dong, hayo apa? Ya, benar sekali. Pancasila sila kedua ya merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang apa, hayo? Apa? Iya benar sekali. Lambangnya lambang rantai ya adik-adik semuanya. Nah, contoh dari kegiatan pengamalan Pancasila yang kedua itu ada banyak adik-adik semuanya. Nah, contohnya itu dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya menyayangi teman, memberi saran kepada teman apabila teman kita mengalami kesulitan atau kesalahan. Jadi kita itu memberikan saran yang lebih baik. Kemudian membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dan tidak membeda-bedakan teman bermain ya adik-adik. Jadi kita itu harus saling menghormati antar teman, merupakan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa tadi kita belajar mengenai daur hidup kupu-kupu ya adik-adik semuanya. Nah, daur hidup kupu-kupu itu terdiri dari kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi bertelur, kemudian menjadi ulat kemudian menjadi kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kemudian kita belajar mengenai gerakan yang sesuai dengan tahapan kupu-kupu tadi. Kupu-kupu kan punya 4 tahap tadi ya adik-adik semuanya. Jadi kita menirukan gerakan sesuai dengan yang tertera pada gambar tadi. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai pengamalan Pancasila sila yang kedua di kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya ada menyayangi teman, ada memberi saran, ada membantu teman, tidak membeda-bedakan teman, gitu ya adik-adik semuanya. Sudah paham adik-adik semuanya? Nah, tadi kan kita sudah belajar semuanya. Jadi ini mengakhiri pertemuan kita. Nah, semoga dari materi yang kakak sampaikan ke adik-adik semuanya bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya. Sampai bertemu lagi ke pembelajaran ke-5. Dadah.